Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini 8 fakta dan keistimewaan Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad merupakan salah satu objek penting yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Batu ini merupakan batu hitam berlubang yang dipasang di atas ketinggian 1,1 meter dari permukaan tanah. Bukan sekedar batu, Batu Hajar Aswad memiliki sejarah yang panjang, keutamaan, serta rahasia di baliknya. Batu Hajar Aswad awalnya berdiameter sekitar 30 cm. Tetapi, beberapa faktor telah menyebabkan batu suci ini pecah berkeping-keping. Kini, kepingan batu hitam ini terpasang rapi dalam sebuah bingkai yang umumnya disentuh atau dicium oleh umat Islam dari seluruh dunia ketika mengunjungi tanah suci. Lantas, bagaimana keutamaan serta rahasia di balik Batu Hajar Aswad ini? Yuk kita simak penjelasannya dengan menonton video ini sampai selesai, agar pemahaman kita lebih mendalam dalam ilmu agama. Batu Hajar Aswad memiliki keistimewaan tersendiri, dan dianjurkan bagi umat Islam untuk menyentuh, mengusap, dan mencium batu ini. Siapa saja yang melakukan itu di sudut timur Ka'bah akan mendapatkan manfaat berupa pahala. Ada beberapa fakta tentang kelebihan yang dimiliki Hajar Aswad sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam karyanya Al-Hajj Fatlel wa Ahkam, halaman 263. Pertama, agama mensyariatkan mencium serta mengusapkan tangan pada batu hitam ini. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, "Sungguh, aku tahu, kamu hanya batu. Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas dapat kita pahami, Umar telah menyaksikan Rasul mencium Hajar Aswad dengan mata kepalanya sendiri, sehingga menjadikannya ingin meniru perilaku Nabi sebagaimana di atas. Meski secara kasat mata batu itu tidak bisa memberi manfaat dan bahaya sama sekali. Menurut Mustafa Dib Al-Baga, Hajar Aswad tetap bisa memberi manfaat dari sisi mendatangkan pahala menciumnya. Sunnah Nabilah yang mengakibatkan pahala itu bisa didapatkan, bukan semata-mata karena batu itu bertuah. Kedua, Hajar Aswad menduduki tempat paling mulia di muka bumi ini. Terletak tepat di pojok Ka'bah pada bagian timur laut Ka'bah. Sudut ini yang dibangun pertama kalinya oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 127. Ketiga, Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak pada bagian sudut timur laut dari bangunan Ka'bah. Sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari situ. Keempat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid, Baginda Rasulullah mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad, seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbayat kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad, barang siapa bersalaman dengannya, Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, Hajar Aswad mempunyai cahaya yang memancar besar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya sebagaimana dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Keenam, pada hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan sungguh-sungguh sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunan karya At-Tirmidzi dan Al-Awsat karya At-Tabrani. Ketujuh, Hajar Aswad akan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Kedelapan,
Hajar Aswad seolah-olah merupakan tangan Allah yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya Hajar Aswad merupakan tangan Allah di muka bumi. Barang siapa yang tidak bisa berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengusap Hajar Aswad, maka ia sedang berbayat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muhammad Al-Azraqi. Demikianlah penjelasan tentang keistimewaan Hajar Aswad. Semoga video ini bermanfaat.